Teman-teman bisa melihat ini semuanya nih ada tulisannya. Kalau tulisan pada zaman dahulu itu namanya apa Pak? Kalau misalnya itu Pak? Tulisan zaman dahulu. Seperti ini nih namanya apa sih? Ya, namanya Palawa. Palawa. Disebutnya Palawa awal. Palawa awal ya. Konon pada zaman dahulu ini Ciaretan itu adalah kota dan tempat pelabuhan. Dikaitannya atau masa periodenya berkaitan dengan masa Prabu Siliwangi Pajajaran. Ini untuk bertapa berarti Pak ya? Iya, ini ada bekas lututnya Bu nih. Oh iya. Nih, bekas lututnya. Oh iya. Nah, kita bisa melihat ya di luar mata kita itu memang manusianya itu tinggi besar. Ini Pak ya. Bahwa Raja Purnawarman itu mempunyai baju atau perisai pelindung badannya yang tidak bisa ditembus oleh peluru apapun. Saya lihat dari prasastinya ini Iya, besar sekali ya Pak besar ya. sekali. Ini kurang lebih nih Ini beratnya 8 ton. 8 ton. Karena memang posisi yang sekarang ini bukan tempat aslinya, melainkan awalnya di bawah. Kurang lebih 50 meter dari tempat yang sekarang. Oh, jadi posisinya lebih di bawah ya Di Pak bawah. ya? Oh. Gitu. Nah, Iya. berarti waktu ketika itu masyarakat setempat yang mengurus ini semua ya Masyarakat dulunya untuk masyarakat. mengangkat ini ya Iya. lumayan berat sekali ya Bukan Pak. berat lagi Bu, bahkan melibatkan beberapa jumlah orang ya, sekitar 100 orang untuk membantu penarikan pemindahan prasasti ini. Batunya sendiri di sini untuk kualitas Iya, dari mempunyai prasasti ya? kualitas yang paling tinggi ini. Ini warnanya dari zaman ke zaman atau tetap Iya, tidak berubah. Tidak berubah ya, Ya, dingin ya. bentuknya pun sangat unik Bu kalau diperhatikan. Iya. Bentuknya seperti kepala gajah. Nah, di sini Memang kan kendaraan telinganya, ini belalainya itu Oh, iya bongkol ya. kepalanya. Karena memang Purnawarman itu Kendaraannya ini gajah, dan gajah. gajah tersebut itu dijadikan sebagai binatang kursi menurut Purnawarman pada masa masanya kejayaannya. Bapak, kalau untuk dari segi sejarah sosok Raja Purnawarman itu, kalau dari segi sejarah tanah Jawa Barat itu ada hubungannya nggak Pak? Ya, Raja Purnawarman itu secara ini kalau kita lihat memang Purnawarman itu seorang raja yang gagah. Iya. Tubuhnya tinggi besar, mempunyai tubuh yang sangat kekar. Itu dituliskan di sebuah prasasti yang disebut Prasasti Tugu, bahwa Raja Purnawarman itu mempunyai baju atau perisai pelindung badannya yang tidak bisa ditembus oleh peluru apapun. Jadi Raja Purnawarman memang hubungannya dengan Raja Pajajaran yang dikenal dengan nama Eyang Prabu Siliwangi. Padahal namanya Sri Baduga Maharaja. Iya. Banyak namanya. Dia kok mempunyai 1000 nama. Oh, bukan 80 ya Pak? Punya Ada 1000 nama. 1000 nama ya? Iya. Banyak. Itu nama-nama eyang ya istilahnya. Iya, nama Eyang. Jadi dipakai nama itu pada masa zaman-zamannya. Iya, pada eranya ya? Eranya. Jadi ada hubungannya ya Pak ya? Misalkan di Bogor dipakai nama Prabu Siliwangi, dia bepergian dan meninggalkan petilasan di Banten, namanya sudah lain lagi. Pamanah Rasa masih itu juga. Pamanah Rasa itu nama kecilnya eyang ya? Nama Iya. kecilnya eyang, kalau nama Iya. apa nama kesayangan? Iya, Pamanah Rasa. Pamanah Rasa. Bapak, untuk di daerah Ciaretan ini tadi kan sudah kita berkunjung satu-satu prasastinya gitu ya Pak ya. Kalau di atas itu kan telapak kaki dari gajah, dari kendaraannya Prabu Purnawarman. Nah, kalau untuk situs-situs lainnya itu ada nggak Pak di daerah sini, di sekitar sini? Ada. Jadi masih ada 2 situs lagi. 2 situs lagi ya 2 Pak ya? situs lagi. Oh, alhamdulillah. Ini semua Bapak yang jaga sendiri? Nah, saya memang bukan sendiri Bu, dibantu sama anak saya dan masyarakat juga. Kalau lagi banyak kegiatan memang ikut dilibatkan untuk membantu saya sebagai juru bicara ya. Rekan-rekan,
semua, saya mulai merasakan ada energi, ada suatu energi Ditahan yang aja Bu, jangan sampai sedih. ah Aura-auranya udah masuk ke sedih nih. iya iya benar. Iya. Tadi pas saya juga udah mulai deket ini Bisa gitu kan, merasakan. bisa merasakan ya, saya sedikit mulai merasakan ada energi gitu kan ya. Mungkin sayanya masih nahan-nahan. Iya. Saya Iya. pun sudah merasakan ini, cara berbicara saya pun sudah rada berat ini Bu. Iya, makanya saya merasakan seperti itu. Ya, saya cuman mungkin pertanyaannya lebih sensitif. Iya. Banyak tamu yang datang, mungkin kalau secara fisik kita melihat dari segi luar Iya. orang tersebut bagus atau baik, gitu kan. Tentunya beliau ada hal yang paling dipantangkan, yang tidak boleh dilanggar. Untuk para pengunjung ada hal, kalau bahasa kita sekarang itu sudah paten yang tidak boleh, karena beliau ini adalah sosok yang tegas. Betul. Beliau ini sosok yang berwibawa, tapi beliau ini juga sosok yang Ramah tamah. ya betul, tapi dia memang juga beliau mempunyai sifat yang tegas gitu. Benar. Ada nggak Pak suatu pantang yang beliau sangat tidak suka pada pengunjungnya untuk datang ke sini, yang beliau pun marah? Karena ketika beliau marah, yang saya rasakan nih, ini geter gitu loh Pak. Nggak tahu, saya merasakan itu loh Pak. Sekarang saya udah mulai merasakan ini, energi ini. Pantangan yang ada yang tidak boleh gitu loh Pak. Dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Artinya pantangan itu ya kita harus menjaga ucapan-ucapan kita. Kita harus berlaku ramah tamah, sopan santun yang utama, yang paling dijaga. Itulah intinya. Karena memang Raja Purnawarman selain dia raja yang tegas, mengajarkan tata cara kehidupan, yaitu ajaran sopan santun, welas asih, ramah tamah, handap asor. Jadi itulah yang menjadikan Raja Purnawarman sebagai raja yang sangat berwibawa. Adakah Bapak dalam Bapak bertanggung jawab di sini, bertugas ini, adakah Bapak merasakan hal-hal di luar nalar Bapak? Iya, pasti ada Bu. Memang sudah dari pengalaman saya, karena memang saya bekerja cukup lama ya. Kita lihat pengalaman terutama dari anak-anak sekolah, kemudian yang datang untuk melakukan meditasi. Kalau di dalam hatinya tujuannya sudah jelek, pasti ada efeknya, ada akibatnya gitu. Bahkan saya pernah ada kejadian Bu yang di luar nalar ya kita. Waktu itu saya kedatangan kunjungan rombongan dari SD Bu. Nah, di salah satu siswa yang sekian banyak itu memang tidak ada yang berani masuk ke sini Bu. Melainkan dia melihat sosok yang ada di lokasi ini. Kemudian setelah saya sapa, ya akhirnya dia mau masuk juga. Bapak, di sini tadi Bapak bilang masih banyak lagi megalitikum ya Pak. Masih banyak lagi prasasti-prasasti, peninggalan-peninggalan ya Pak ya, masih banyak lagi. Nanti Bapak masih mau kan nemenin saya untuk lihat-lihat lagi tempatnya Pak? Insya Allah bisa ya. Ya, alhamdulillah. Saya berkesan banget Pak ke sini. Insya Allah nanti saya akan kembali lagi ke sini gitu kan, silaturahmi, bahasanya seperti itu. Iya. Karena saya sendiri juga, ibu saya dari Jawa Barat. Ibu saya dari Banten. Papa saya baru yang Solo gitu kan. Memang saya di sini ingin mengangkat kembali kisah tanah Jawa Barat. Bagaimana kita napak tilas. Kita sebagai manusia, sebagai bangsa yang meneruskan jejak-jejak leluhur gitu ya Pak. Ya, itu udah kewajiban kita menerusi itu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berbuat, perbuatlah. Jangan kita menghilangkan, apalagi merusak. Gitu. Nah, di sini saya terangkat untuk mengangkat lagi jejak-jejak leluhur Nusantara gitu. Siapa tahu dengan keadaan seperti ini akan ada energi-energi positif yang menguatkan bangsa kita Indonesia terutama ya Pak ya. Ya betul. Semangat-semangatnya para leluhur ya Pak. Kedepan kita jangan sampai melupakan dengan latar belakang kejadian kehidupan manusia di alam muka bumi ini. Iya benar Pak. Harapan saya dengan konten saya ini, Jejak Luhur Nusantara, akan meneruskan minimal
akan mendapatkan energi positif dengan ini semua, menjadikan semangat anak muda untuk meneruskan bangsa, tentunya dengan bangsa yang penuh peradaban. Ya Pak ya, kita boleh kenal teknologi dengan berbagai macam fitur atau dengan berbagai macam kehebatan lainnya, tapi kita harus kembali kepada, kita ingat bahwa beliau itu pernah ada dalam perjalanan kehidupan. Jangan kita lupakan, apalagi kita tidak lestarikan ya Pak ya. Jadi kata bahasa senior itu ulah mau pohokeun karena sejarah. Apa tuh Pak? Mungkin rekan-rekan betul. Jangan sesekali melupakan sejarah. Sejarah. Betul. Baik Bapak, mungkin kita bisa keliling lagi. Iya, kita masih ada 2 situs lagi ini. Satu yang situs lagi apa nih Pak? Bisa kita sudah selesai dari sini, kita akan lanjut ke situs yang megalitik, posisinya di dekat masjid. Kemudian dari situ lanjut lagi ke Muara Cianten, tempat yang ada pertemuan sungai, yang ada satu prasasti di sana, dan juga ada megalitik sekaligus ada 2 arca di situ. Alhamdulillah kalau saya lihat mudah-mudahan ya Pak. Ya, mudah-mudahan cuaca. Kita sekolah saya lihat sih cuaca ini bagus ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Mendukung ini. Mendukung, alhamdulillah, karena memang kita di sini saya dengan tim kesini niatnya baik Bapak. Iya. Niatnya untuk ada kerinduan terhadap Ibu niatnya baik. Iya, disambut dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mau mengetahui niat setiap manusia, dan bertemu dengan Bapak membantu saya untuk mengulas sejarah-sejarah semua. Semoga apa ilmu yang sudah Bapak berikan kepada rekan-rekan atau hal-hal yang sudah Bapak bagi dengan rekan-rekan akan berguna untuk saya terutama pribadi dan rekan-rekan semua. Ayo Bapak, mari kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah. Akhirnya ekstrim ya Pak ya, perjalanan di sini. Akhirnya saya sudah berada di Kampung Muara, di situs Muara Cianten. Konon dulu katanya tempat ini sebagai pelabuhan pada zaman Tarumanegara, pada zaman Prabu Raja Purnawarman. Nah, saya di sini masih bersama Bapak kuncen kita ini yang setia mendampingi saya, alhamdulillah gitu kan. Dan Bapak nanti bisa mengulas kembali sejarah, bagaimana cerita dari sejarah ini bisa terjadi. Mungkin Bapak sedikitnya bisa berbagi Pak kepada rekan-rekan semua. Ya. Silakan Bapak. Ini saya posisinya agak susah ya. Di belakang kita nih Pak ya, sungai. Sungainya di belakang. Di belakang kita. Boleh dikasih lihat tim semua rekan-rekan. Ini ada Sungai Cisadane, Sungai Cianten, di sebelah sana Sungai Ciaruse. Pertemuan ya Pak? Jadi ya ini sebagai titik tumpu pertemuan di antara 3 sungai. Jadi pada masa lalu dengan ditandainya prasasti Muara Cianten ini, memang bahwa pada masa pemerintahan Rumah Negara, kawasan ini dijadikan sebagai sarana pelabuhan transportasi untuk mengangkut hasil bumi yang ada di sini dan dikirim ke wilayah kekuasaan Tarumanagara. Ini melalui Sungai Cisadane yang merupakan sungai induknya. Ini sebuah tanda prasasti yang ada tulisannya. Cuma memang sayangnya tulisan ini sebagian sudah terkikis, sudah hilang ya, karena faktor alam yang sangat kuat itu. Jadi kepanasan, kehujanan, akhirnya terjadilah seperti ini. Ini coba bisa disut. Ya, silakan. Coba tim saya supaya lebih jelas. Lebih jelasnya bisa disut ini di sini nanti ya. Ini ada tulisannya. Ada tulisannya. Nah ini termasuk prasasti juga. Prasasti. Pada zaman Tarumanegara itu kan. Jadi inilah yang harus memang diangkat. Boleh nggak saya naik Pak? Boleh. Boleh. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Ke tempat yang lebih aman. Nah, supaya dalam pemeliharaannya lebih mudah gitu. Nah ini kalau bisa kita lihat ya, di sini ada ukiran-ukiran di sini tuh. Iya, huruf ikal. Huruf ikal ya. Ini huruf pada zaman Tarumanegara, pada zaman Raja Purnawarman.
Raja Nusantara yang gagah berani gitu kan di dunia. Nah ini tuh ada tulisannya memang. Ini bukan batu biasa, tapi bukan. Ini sebagai prasasti bahwa sebuah bukti bahwa dulunya pernah. Prasasti kan itu adalah sebuah dokumen yang menceritakan tentang sebuah kegiatan. Pernah ada terjadi kegiatan di sini, yaitu tadi pelabuhan ya Pak Gading ya. Iya betul. Tuh. Karena memang di zaman pemerintahan Tarumanegara, jadi pelabuhan-pelabuhan yang dibuat oleh Raja Purnawarman itu ada 7 pelabuhan besar. Bapak, Pak Gading tuh hafal sekali semua. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Iya Pak, itu bukan warisan sedikit. dari orang tua. Banyak sekali ini Pak. Kita pun belajar secara akademik juga. Untuk luasnya ini terkikis nggak Pak? Kan tentunya kan kalau pelabuhan pasti kan luas ya Pak. Kalau yang namanya pelabuhan itu sungai itu sangat besar. Jadi aliran-aliran sungai pada masa lalu itu di tempat yang permukaan sekarang itu mencapai ketinggian 4 meter. Ya Tuhan. Bahkan tahun-tahun kemarin pun sempat terjadi banjir. Awal tahun 2020 bulan Juni bulan Januari tanggal 1 banjir sampai ke sana ke atas. Sempat terjadi ya Pak ya? Iya, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin? Tahun kemarin, baru 2020. Dong, Pak? Oh ya Tuhan. Sampai ketutup ini semua kawasan ini. Banjir besar. Ya karena ini pertemuan 3 sungai. Iya. Cisadane, Cianten, sama Cireten. Iya. Kenapa Pak? Sekarang sungai-sungai menjadi kecil? Mungkin karena dari perubahan ekosistem alam. Benar. Karena sebagian gunung-gunung itu banyak yang ditebangi dan tidak bertanggung jawab, tidak ditanami lagi. Nah, akhirnya akibatnya terjadi kepada manusia juga. Iya, perbuatannya dengan manusia kembali kepada manusia. Betul. Itu udah hukum alamnya. Udah hukum alam itu yang tidak bisa dirubah kalau hukum alam itu. Jadi sudah mutlak. Nah, kalau untuk warga sendiri di sini dipakai untuk mandi kalau atau untuk warga sendiri, untuk warga sendiri ya. Kalau untuk sehari-hari kadang-kadang kegiatan mengambil pasir, kemudian menangkap ikan dengan cara dijaring, gitu. Adapun yang memancing juga, gitu. Itulah salah satu sebagai bukti bahwa ini pelabuhan dari masa Tarumanegara sampai masyarakat Kampung Muara ini. Iya. Tapi ya ketika saya sampai di sini ya Pak ya, ada rasa sedihnya gitu. Dalam arti kata kenapa? Sayang sekali rekan-rekan di sini banyak sampah yang mungkin pengunjung tidak menjaga kebersihan gitu kan. Kalau seandainya kita ada kesadaran untuk tetap menjaga lestari, ini tentunya akan dengan melihat begini aja saya sudah bisa membayangkan ini bagus gitu, lokasinya tempatnya bagus gitu. Seandainya ada kesadaran ya Pak ya untuk masyarakat-masyarakat yang datang, tolong jangan buang sampah di sini. Iya. Sayang sekali ini sampah banyak sekali. Kita seandainya ya Pak sama-sama menjaga seandainya ini tidak ada sampah-sampah seperti ini, pasti tentunya ini akan lebih indah. Indonesia tidak kalah. Indonesia banyak tempat destinasi yang menurut saya sangat menarik gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menjaga, mengolah dan melestarikan gitu. Oke. Saya tutup acara hari ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan kami semua, ada kesalah kata, ada hal-hal yang bagi kalian tidak sepakat dengan kalian. Pesan saya, berbijaksanalah dalam melihat, berpikir, dan memandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.